Kalau kamu gak mau terus-terusan hidup pas-pasan dan pengen punya keuangan yang lebih stabil, ada beberapa hal yang harus banget dihindari. Ini semua tentang kebiasaan yang bisa bikin uang kita cepat habis dan bikin hidup jadi susah. Mulai dari kebiasaan boros, hutang konsumtif, sampai gak punya perencanaan keuangan. Dengan menghindari hal-hal ini, kamu bisa mulai mengelola uang dengan lebih baik, nabung, dan bahkan berinvestasi. Jadi, yuk simak beberapa hal penting yang harus dihindari biar keuangan kita jadi lebih sehat dan hidup gak terus-menerus dalam kondisi pas-pasan. Hal yang harus dihindari pertama adalah hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu kayak minjem duit buat sesuatu yang sebenarnya gak penting-penting amat dan gak nambahin nilai keuangan kita di masa depan. Contohnya nih, minjem uang buat beli HP baru padahal HP yang lama masih oke buat dipakai. Atau minjem duit buat liburan mewah padahal masih ada kebutuhan lain yang lebih penting. Masalahnya, hutang konsumtif ini bikin kita malah tambah berat buat nabung atau investasi. Tiap bulan harus bayar cicilan, bunganya juga nambah, akhirnya duit gaji habis cuma buat bayar hutang. Gak ada yang tersisa buat tabungan atau investasi. Jadi hindarin deh hutang konsumtif biar hidup gak pas-pasan terus. Hal yang harus dihindari kedua adalah gaya hidup boros. Gaya hidup boros itu kayak kebiasaan menghabiskan uang buat hal-hal yang sebenarnya gak terlalu perlu dan seringkali cuma buat pamer atau memenuhi keinginan sesaat. Contohnya, sering makan di restoran mahal, belanja barang-barang branded yang sebenarnya nggak perlu, atau nongkrong di kafe tiap hari. Masalahnya, gaya hidup boros bikin uang kita cepat habis tanpa ada manfaat jangka panjang. Setiap kali ada uang langsung keluar buat hal-hal yang nggak penting. Akhirnya pas butuh uang buat keperluan mendesak atau investasi, kita nggak punya apa-apa. Kalau mau hidup lebih tenang dan punya tabungan buat masa depan, coba deh mulai kontrol pengeluaran dan bedain mana kebutuhan sama keinginan. Dengan begitu, kita bisa nabung lebih banyak dan hidup nggak serba pas-pasan. Hal yang harus dihindari ketiga adalah nggak menabung. Nggak menabung itu kayak menghabiskan semua uang yang kita dapat tanpa menyisihkan sebagian buat masa depan. Jadi tiap kali dapat gaji atau penghasilan langsung dipakai semuanya buat kebutuhan sehari-hari atau kesenangan sesaat. Masalahnya, kalau kita nggak menabung pas ada kebutuhan mendadak atau darurat, kita nggak punya dana cadangan sama sekali. Misalnya, tiba-tiba ada biaya medis, kerusakan barang penting, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Tanpa tabungan, kita bisa langsung kepepet dan terpaksa berhutang. Menabung itu penting banget biar kita punya dana cadangan buat situasi tak terduga dan juga bisa berinvestasi buat masa depan. Jadi, mulai dari sekarang coba sisihkan sedikit dari penghasilan setiap bulan buat ditabung. Meskipun sedikit, lama-lama juga bakal jadi banyak dan bikin kita lebih tenang menghadapi masa depan. Hal yang harus dihindari keempat adalah kurang perencanaan keuangan. Kurang perencanaan keuangan itu kayak jalan tanpa peta. Jadi kita nggak tahu arah yang jelas dan bisa nyasar. Kalau nggak punya rencana keuangan, kita cenderung ngeluarin uang sembarangan tanpa mikirin jangka panjang. Misalnya, tiap bulan gaji masuk, kita langsung belanjain tanpa ngatur dulu berapa yang buat kebutuhan pokok, berapa buat nabung, dan berapa buat kesenangan. Akibatnya di tengah bulan atau akhir bulan, uang bisa habis sebelum kebutuhan terpenuhi atau sebelum bisa menabung. Bikin rencana keuangan itu penting supaya kita bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik. Mulai dari bikin anggaran bulanan, catat semua pengeluaran, dan patuhin rencana yang udah dibuat. Dengan begitu, kita bisa ngontrol pengeluaran, punya tabungan, dan bisa lebih tenang dalam mengatur keuangan sehari-hari. Jadi nggak ada lagi ceritanya uang habis sebelum gajian yang berikutnya. Hal yang harus dihindari kelima adalah nggak punya dana darurat. Nggak punya dana darurat itu kayak jalan-jalan tanpa payung pas musim hujan. Jadi kalau tiba-tiba hujan, kita bisa basah kuyup. Dana darurat itu penting banget buat jaga-jaga kalau ada kejadian tak terduga yang butuh uang cepat. Misalnya tiba-tiba motor rusak, kena PHK, atau ada anggota keluarga yang sakit dan butuh biaya medis. Kalau nggak punya dana darurat, kita bisa kelimpungan cari uang dan mungkin harus pinjam ke orang lain atau bahkan berhutang yang malah bikin beban lebih besar. Dana darurat ini harus dipisahin dari tabungan dan investasi. Idealnya kita punya dana darurat yang cukup buat menutupi biaya hidup selama 3-6 bulan. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa tenang karena udah punya cadangan uang yang siap dipakai kapan aja. Mulai deh sisihin sedikit dari penghasilan tiap bulan buat dana darurat biar hidup lebih aman dan gak gampang panik kalau ada kejadian tak terduga. Hal yang harus dihindari keenam adalah gak berinvestasi.
Gak berinvestasi itu kayak nabung uang di celengan doang, padahal uang itu bisa dipakai buat menghasilkan lebih banyak lagi. Kalau cuma nabung, uang kita emang aman, tapi nilainya gak nambah dan malah bisa berkurang gara-gara inflasi. Investasi itu penting buat ngembangin kekayaan kita. Dengan investasi, kita bisa dapat keuntungan yang lebih besar daripada cuma nabung biasa. Misalnya, kita bisa invest di saham, reksadana, properti, atau bahkan usaha sendiri. Memang ada resiko, tapi dengan belajar dan ngerti cara kerja investasi, kita bisa dapat hasil yang lebih baik. Masalahnya, banyak orang yang takut atau nggak mau ribet, jadi cuma nabung aja. Padahal dengan investasi yang tepat, kita bisa punya dana lebih buat masa depan. Entah itu buat pendidikan anak, beli rumah, atau pensiun. Jadi mulai belajar dan coba berinvestasi, biar uang kita kerja buat kita dan gak cuma ngendap di rekening. Hal yang harus dihindari ketujuh adalah nggak ningkatin keterampilan. Dan ningkatin keterampilan itu kayak nempel di satu titik tanpa maju-maju. Kalau kita gak belajar atau gak coba hal baru, kita bakal stuck dengan kemampuan yang itu-itu aja. Sementara orang lain yang terus belajar bisa jadi lebih maju. Misalnya di dunia kerja, kalau kita gak upgrade keterampilan atau gak belajar teknologi baru, kita bisa kalah saing sama orang lain yang lebih up to date. Ini bikin peluang karir kita jadi terbatas dan penghasilan pun mungkin gak berkembang. Dengan terus belajar dan ningkatin keterampilan, kita bisa dapat peluang kerja yang lebih baik, naik gaji, atau bahkan bisa mulai usaha sendiri. Jadi jangan takut buat investasi, waktu, dan usaha buat belajar hal baru atau tingkatkan keterampilan yang ada. Ini bisa bikin kita lebih kompetitif dan ngebuka banyak peluang baru. Hal yang harus dihindari yang kedelapan adalah gaya hidup sosial yang berlebihan. Gaya hidup sosial yang berlebihan itu kayak sering ikut acara-acara mahal, belanja barang branded, atau makan di restoran mewah cuma buat pamer atau biar dianggap keren. Misalnya, sering banget nongkrong di kafe yang harganya selangit atau beli baju dan gadget baru yang sebenarnya nggak perlu. Masalahnya, semua pengeluaran ini bisa bikin uang kita cepat habis, padahal itu semua buat memenuhi ekspektasi sosial. Kita mungkin merasa perlu terus-terusan tampil glamor atau mengikuti tren supaya dianggap keren di mata orang lain. Padahal itu bisa bikin keuangan kita berantakan. Sebagai alternatif, coba deh fokus pada pengeluaran yang lebih bijak. Misalnya cari tempat nongkrong yang lebih terjangkau, belanja sesuai kebutuhan, dan hindari membandingkan diri dengan orang lain. Dengan cara ini, kamu bisa mengontrol pengeluaran dan punya keuangan yang lebih sehat tanpa harus berkorban demi gaya hidup sosial. Hal yang harus dihindari kesembilan adalah kurangnya edukasi keuangan. Kurangnya edukasi keuangan itu kayak nyetir mobil tanpa peta atau GPS. Kita bisa aja nyasar atau salah jalan karena nggak tahu arah yang benar. Jadi, kalau nggak paham tentang dasar-dasar keuangan, bisa gampang bikin keputusan yang salah dan akhirnya malah bikin keuangan kita berantakan. Misalnya, tanpa tahu cara bikin anggaran, kita bisa aja boros dan nggak nyisihin uang buat kebutuhan penting atau tabungan. Atau kalau nggak ngerti investasi, kita bisa jadi salah pilih instrumen investasi yang malah rugi. Tanpa edukasi keuangan, kita juga bisa terjebak dalam utang yang gak perlu atau gagal dalam perencanaan pensiun. Solusinya adalah, cobalah untuk belajar tentang keuangan pribadi, mulai dari cara mengelola anggaran, dasar-dasar investasi, hingga perencanaan pensiun. Banyak sumber belajar seperti buku, artikel, atau kursus online yang bisa membantu kamu memahami cara mengelola uang dengan lebih baik. Dengan edukasi yang cukup, kamu bisa membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan terhindar dari masalah keuangan. Hal yang harus dihindari ke-10 adalah menunda perencanaan pensiun. Menunda perencanaan pensiun itu kayak menunda-nunda olahraga kalau ditunda terus. Nanti susah banget ngejar target. Banyak orang muda yang berpikir pensiun masih lama banget, jadi mereka seringkali enggan mulai merencanakan atau menyisihkan uang untuk pensiun. Masalahnya, semakin lama kita mulai, semakin sedikit waktu yang kita punya untuk nabung dan berinvestasi. Misalnya kalau baru mulai nabung buat pensiun di usia 30-an, dibandingkan kalau kita mulai di usia 20-an, jumlah yang harus kita sisihkan tiap bulan bakal jauh lebih sedikit. Plus, uang yang kita tabung lebih lama bakal punya waktu lebih banyak untuk berkembang lewat bunga atau keuntungan investasi. Menunda perencanaan pensiun juga bisa bikin kita jadi kewalahan di masa tua karena nggak punya cukup dana untuk pensiun. Jadi meskipun saat ini terasa jauh, mulailah sisihkan sedikit dari penghasilan tiap bulan untuk dana pensiun. Ini bakal bikin masa tua kamu lebih nyaman dan nggak perlu khawatir tentang keuangan.